Katakan amin. Kalau hal yang nggak perlu dalam buang. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya walaupun kami nggak bisa lihat. Katakan shalom. Saya percaya kita semua adalah dalam keadaan yang baik dimanapun kita berada. Siang hari ini kita mau mulai ibadah online kita. Dan dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin ajak kita semua, ayo bangkit berdiri di tempatmu. Anda yang lagi di rumah, yang ada di taman, bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah online kita dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami mau terus bersuka cita di dalam keadaan apapun juga Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu baik dan setia buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Curahkan sukacitamu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji dan kami memuliakan membesarkan nama Tuhan. Biarlah sukacita yang dari Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memuji-muji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh juga sama-sama ketik amin. Haleluya. Kita semua anak-anak Tuhan, khususnya kita yang ada di gereja ini, di gereja GBI, saya percaya kita semua orang-orang yang suka memuji Tuhan. Yang suka memuji Tuhan boleh sambil tepuk tangan di tempat, gak apa-apa. Biarin orang liatin. Surga cinta sorak-sorai. Haleluya. Yuk nyanyi sama-sama seperti ini. Orang GBI suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, viva viva so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri, kakak orang putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan deh, kakak orang putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Saya ingin setiap kita meramaikan lingkungan kiri kanan di mana Anda berada saat ini. Saya percaya banyak yang sedang di taman-taman saat ini. Kalau Anda sedang berkumpul di taman, jangan lupa berempat-empat ya saudara, jangan lebih dari 4 orang. Nah, kalau Anda sedang ada di taman, ayo curahkan sukacita kita, kita tularkan buat yang kiri kanan kita. Nanti waktu ke kiri, semuanya ayo gerak ke kiri, ke kanan. Kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan kita. Ayo sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Orang GBI suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Lagi orang GBI suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, viva viva so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do do do
di hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan seperti ini. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Lagi katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami menerima mujizat, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya persilakan saudara untuk kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang sungguh baik buat setiap kami ya Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur kepadamu ya Aba, sebab Engkau Allah yang tidak pernah tidak setia kepada kami. Engkau Allah yang selalu baik dalam keadaan apapun juga.
perkataan-perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menangkap isi hati-Mu, kami boleh menangkap pesan-pesan-Mu, dan kami boleh lakukannya dalam hidup kami. Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan belajar kebenaran firman-Mu, belajar mengenal Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang akan mengajar kami, sehingga apa yang kami daripada-Mu Tuhan, lebih daripada apa yang kami dengar, sehingga Tuhan kami boleh hidup dalam kemenangan, kami boleh hidup seperti Yesus hidup, yang Dia katakan Dia sudah mengalahkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami undang kehadiran-Mu. Roh hikmat wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar boleh turun atas setiap kami yang mendengar dan maupun yang juga Tuhan yang memberitakan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kata-kata yang mudah dimengerti, komunikasi yang baik Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari-hari ini kita sudah tahu bahwa kita sepertinya kita udah keluar dari COVID-19, kita udah mulai boleh bebas keluar masuk, biarpun mungkin masih harus pakai masker, tapi 1 minggu ini kita dengar lagi peraturan baru, kita harus tinggal di rumah dan ada peraturan yang seperti waktu bulan Maret itu. Ya, hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33 yang Tuhan katakan. Kita mungkin kita bisa baca sama-sama di Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan di bahasa Indonesianya adalah, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, di dalam terjemahan kalau The Passion gitu ya, kita artinya lebih banyak ke saya boleh terjemahkan, Tuhan Yesus katakan, semua yang kuajarkan kepadamu supaya damai yang ada di dalam Tuhan Yesus itu juga akan ada di dalam dirimu dan memberikan kepadamu keyakinan yang teguh pada saat engkau beristirahat di dalam aku. Ya, ini adalah firman Tuhan, dan pada Yohanes 16 ini adalah firman di mana Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap, dia berbicara kepada murid-muridnya yang saat-saat itu merasa bingung, merasa nggak tahu apa yang Tuhan Yesus omongkan, karena Tuhan Yesus bilang dia akan pergi kepada Bapa, dan dia murid-muridnya menjadi bingung dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tapi Tuhan Yesus di situ dia katakan kepada murid-muridnya, dan juga saya percaya ini juga berbicarakan kepada kita di hari-hari ini. Mungkin kita merasa khawatir, galau, panik dengan keadaan, kok kayak sepertinya udah baik gitu ya. Tapi kenapa balik lagi kita yang udah merencanakan, mungkin yang pekerjaan, yang berusaha gitu, kita udah rancangkan, sudah lewat ini semua, boleh kembali hidup normal. Tetapi ternyata kita kembali lagi hari ini harus pakai masker, harus nggak boleh beribadah, harus di rumah dengan online ya. Di sini saya menangkap waktu saya mau bagikan firman, mau persiapkan apa yang harus saya bawakan di hari Sabtu ini. Tuhan
berbicara kepada saya dengan ayat ini, dan saya mau ajarkan kepada semua kita. Dan di ayat 33b-nya katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam terjemahan Passion sekali lagi katakan, dalam dunia ini yang tidak percaya ini, engkau akan mengalami banyak kesulitan, penderitaan, tapi engkau harus menguatkan hatimu. Ya, di sini katakan courage, ya, di dalam bahasa Inggrisnya courage. Courage itu saya cari ke kamus, arti dari courage ini adalah satu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menakutkan. Ya, mungkin hari-hari ini kita nggak tahu, kok begitu gitu ya, mungkin kita merasa panik lagi, yang kita udah rasa udah baik, kembali normal, harus lagi hati-hati dalam mencuci tangan segala macam ya, kita merasa galau. Tapi Tuhan Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, ya, kuatkanlah hatimu karena aku telah memenangkan dunia ini. Ya, hari ini kita belajar tentang pesan Tuhan Yesus, katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah memenangkan dunia ini. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikuatkan itu, kalau kita lihat di terjemahan yang lain adalah be of good cheer. Ya, cheer ini kayak cheers gitu ya. Cheers ini ada beberapa arti ya di dalam, kalau kita cek di kamus adalah cheers, berbicara bersoraklah, bergembiralah. Juga arti dari itu adalah keadaan hati yang positif, bukan yang negatif. Semangat, tenanglah, kuatkanlah, teguhkanlah. Ini dari kata courage dari cheers ini ya, kita bisa mengartikannya banyak hal. Jadi di ayat ini 16b ini Tuhan memberi pesan kepada kita, kalau hari-hari ini kita merasa khawatir, galau gitu ya, Tuhan katakan kuatkanlah hatimu, cheers, be of good cheer, ya, bersoraklah, bergembiralah. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa bergembira, bagaimana saya bisa bersemangat, bagaimana saya bisa tenang, ya, bagaimana saya bisa bersorak-sorai di dalam keadaan yang gak menentu. Ada beberapa contoh di Alkitab yang memakai kata ini, be of good cheers. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesianya dengan kata-kata yang beda. Seperti misalnya di Kejadian 43 ayat 23, di situ adalah Yusuf. Ya, Yusuf berbicara kepada kakak-kakaknya yang saat itu takut. Takut apa? Takut karena mereka waktu kedua kali mereka pergi ke Mesir untuk beli makanan, dan uangnya itu ternyata nggak diambil, ya, nggak diambil sama pegawai-pegawainya Yusuf atas perintah Yusuf, dan akhirnya mereka kembali, dan kembali itu mereka ketakutan karena mereka takut mereka dianggap penipu, mereka dianggap dimasukkan penjara atau bagaimana. Dan di situ dikatakan tenang sajalah, kata Yusuf berkata itu, ya. Nah, di Matius 9 juga ayat 2 adalah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Ya, seorang lumpuh itu, dan dia berkata, percayalah. Di sini di bahasa Indonesia katakan percayalah, dosamu sudah diampuni. Ya, di dalam terjemahan yang lain dikatakan kuatkanlah, maksudnya be good of cheers, ya, be of good cheers. Percayalah, di dalam bahasa Indonesia, dosamu sudah diampuni, dan orang itu disembuhkan, orang itu bisa berjalan kembali. Kembali di Matius 9 ayat 22 adalah Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang disembuhkan oleh karena pendarahan. Di situ di bahasa Indonesianya juga dikatakan teguhkanlah hatimu, ya, jangan bimbang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi di dalam
terjemahan Inggrisnya itu kan be of good cheer, ya. Nah, dan di Matius 14:27 yaitu di mana Yesus pada saat itu Yesus sudah melakukan mujizatnya dengan memberi makan 5.000 orang, dan sesudah itu dia menyuruh murid-muridnya duluan ya naik ke perahu menyeberang, sedangkan Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang mengikuti KKR-nya dia itu untuk pulang ya. Nah, di saat itu pada saat murid-muridnya jalan duluan, naik kapal duluan, Tuhan Yesus sudah menyuruh orang-orang yang ikut KKR-nya Yesus itu pulang. Yesus pergi ke bukit berdoa semalaman, dan murid-muridnya waktu di kapal mereka dihadapkan dengan badai. Ya, menghadapi badai, dan saudara tahu murid-murid Yesus kebanyakan mereka adalah udah dengan laut itu udah biasa karena mereka adalah nelayan. Ya, tapi mereka saat itu takut, dan Tuhan Yesus pada saat dia selesai berdoa, dia berjalan menuju kapal murid-muridnya. Nah, di situ itu murid-muridnya lihat Tuhan Yesus, mereka bilang, "Oh, hantu," gitu ya. Mereka ketakutan, dan di situ Tuhan Yesus katakan, "Tenanglah, jangan takut." Ini juga dipakai be of good cheer, ya. Dan di Kisah 27 ayat 25 juga kata-kata ini juga dicantumkan dengan kata Paulus kepada orang-orang yang sekapal dengan dia, tabahkanlah hatimu. Ya, di situ kejadian ini adalah kapal di mana Paulus naiki yang mau membawa dia ke Roma untuk menghadap kaisar, dan kapal itu sebelum mereka naik kapal, Paulus sudah menjelaskan, memberitahu mereka lebih baik jangan pergi dulu karena musim dingin, mereka harus cari satu tempat untuk berhenti, dan tapi mereka yang komando itu nggak mendengar apa perkataan Paulus. Dia lebih mendengar kepada kapten kapal karena dia merasa kapten kapal itu lebih pengalaman, sehingga kapal itu pergi, dan di tengah-tengah perjalanan mereka selama 2 minggu lebih, ya 2 minggu lebih, mereka yang sekapal dengan Paulus, mereka mengalami badai, mereka nggak makan, mereka rasanya sudah mau mati. Ya, sepertinya maut sudah di depan mata mereka. Tapi waktu itulah, sebelum itu Paulus mendapat peneguhan dari Tuhan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada nyawa mereka. Kenapa? Karena Paulus diperintahkan Tuhan untuk menghadap kaisar, sehingga Paulus katakan tabahkanlah hatimu. Ya, jadi ini ada beberapa yang saya ambil untuk membuat kita mengerti bahwa Tuhan mau kita apapun, ya apapun saat ini keadaan kita yang sedang menghadapi hari-hari yang gak menentu, hari-hari yang sepertinya membuat kita panik, membuat kita khawatir, membuat kita gak tenang, yang membuat kita galau. Tuhan mau katakan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ya, bagaimana kita menguatkan hati kita? Ya, bagaimana kita bisa berkata, kita bersoraklah, bergembiralah, tenanglah, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ada hal-hal yang kita bisa belajar. Ya, di Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, di sini berkata bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ya, hari-hari ini kita perlu banyak tinggal tenang dan percaya. Ya, untuk kita
bisa mengalami yang kata Tuhan Yesus itu, damai, ya, supaya damai yang ada di dalam diriku yang di Yohanes 16 itu juga ada di dalam diri kita dan memberikan kita keteguhan yang yakin untuk kita boleh menghadapi hari-hari ini adalah dengan kita tinggal tenang dan percaya. Ya, kunci dari untuk kita bisa mendapatkan damai seperti Tuhan Yesus. Ya, mungkin katakan, oh Tuhan Yesus kan lain, Tuhan Yesus kan Tuhan. Tapi saudara, kita harus mengingat, waktu Tuhan Yesus lahir di bumi ini, ada di bumi ini, dia adalah 100% manusia. Ya, dia juga punya rasa takut, dia juga bisa merasa khawatir, dia juga bisa merasa sakit. Semuanya bisa dia rasakan seperti saudara dan saya rasakan hari-hari ini. Tapi ada satu hal yang dia bisa dia berbeda dengan kita adalah dia meneguhkan dirinya kepada Tuhan. Nah, ini yang membuat kita harus belajar bagaimana kita meneguhkan hati kita dan kita bisa menghadapi hari-hari kita ini dengan ketenangan, dengan damai seperti Tuhan Yesus. Ya, damai itu hanya bisa didapatkan pada saat kita tenang dan percaya. Ya, tenang dan percaya. Satu hal yang kita harus perlu mengerti bahwa dalam kita memutuskan keputusan mengambil satu langkah dalam hidup kita, pastikan kita waktu mengambil keputusan itu, kita bukan dalam hati kita bukan dalam keadaan ketakutan, hati kita bukan dalam galau, bukan dalam tidak tenang. Setiap kali kalau kita mengambil keputusan karena khawatir, karena takut, karena galau, itu akan membuat efek yang tidak baik. Saudara, ya, itu akan membuat kita nyesel lain kali di depannya. Tapi waktu kita mau mengambil keputusan adalah baik untuk kita bisa tenang, menenangkan diri kita. Dan di ayat di Alkitab ada, biarlah kita tenang supaya kita bisa, kita perlu menenangkan diri kita. Ya, kenapa seringkali kalau kita doa, kita minta tuntunan Tuhan, kita merasa kok kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, karena kita masih penuh dengan ketakutan, kita masih penuh dengan kepanikan. Ya, inilah yang perlu kita hari-hari ini, kita perlu menenangkan jiwa kita. Kita perlu berkata, Tuhan, berikan aku ketenangan. Ya, kalau Tuhan katakan dalam tadi Yohanes 16, kalau engkau mau ada damai di dalam diriku, adalah engkau harus ada seperti aku. Apa yang aku ajarkan kepadamu, engkau lakukan, sehingga itu damai itu akan ada di dalam diriku. Ya, nah, di dalam beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah satu, ya, untuk kita bisa tinggal tenang dan percaya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini, yaitu satu di Mazmur 62. Kita buka Mazmur 62 ayat 2. Yang katakan adalah, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi untuk kita bisa tenang, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kita perlu banyak masuk dalam hadiratnya. Ya, karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Ya, hal pertama yang kita perlu mengerti adalah satu, hanya dekat Allah aku tenang. Ya, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menyertai kita.
Tuhan dekat dengan kepada siapa yang mendekatkan diri kepada Dia. Ya, seringkali pada saat kita panik, pada saat kita galau, kita itu lebih fokus. Kenapa kita bisa galau? Kenapa kita bisa panik? Kita bisa takut adalah karena kita lebih menyadari keberadaan masalah kita, keberadaan tantangan-tantangan di depan kita daripada keberadaan kita bersama Tuhan. Ya, jadi perlu kita mengerti untuk kita bisa merasa tenang adalah kita perlu fokus kepada kenyataan bahwa Allah ada bersama kita, ya, daripada masalah yang ada di depan kita, ya. Kalau kita fokuskan diri kita kepada kebesaran Tuhan, kalau kita fokuskan diri kita kepada kenyataan bahwa Allah itu bersama kita, Dia nggak pernah meninggalkan kita, Dia ada di dalam diri kita, kita akan melihat masalah kita itu nggak besar. Ya saudara, itu pertama. Sadarilah, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan bersama kita, bahwa Tuhan ada menggandeng tangan kita untuk bersama-sama kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, kedua adalah di Ibrani 13 ayat 5, kita coba buka. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, di sini katakan Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, ini satu luar biasa. Biar kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, katakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Dalam artinya katakan janganlah kamu khawatir, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan berkata Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia adalah Bapa kita yang baik. Ya, saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Ya, biarlah kita mengerti pada saat kita percaya bahwa Dia akan memelihara kita. Saya sangat percaya kita akan tenang. Kita nggak tenang karena kita nggak percaya Tuhan bisa memelihara kita. Kita nggak tenang karena kita nggak percaya Tuhan bisa memelihara kita dari semua ketidaktentuan masa depan ini. Oke, kita lihat di Yeremia 29 ayat 11, kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini sampai di sini kita lihat bahwa Tuhan, rancangan Tuhan kepada kita, setiap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biarpun di tengah-tengah sekarang ini kita dengan virus, dengan ekonomi, dan mungkin ada hal-hal lain, tapi kita perlu mengerti Tuhan, kalau kita berharap, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tinggal tenang dan percaya, Tuhan katakan Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Dia katakan kepada kita
apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Dia, maka Dia akan mendengarkan kita. Dan kalau kita mencari Dia akan memberikan kita menemukan Dia. Dan apabila kita menanyakan Dia dengan segenap hati kita, Dia akan memberi kita untuk menemukan Dia. Ini satu janji yang luar biasa, saudara. Dan biarlah ini membuat kita mantap bahwa dalam kita menghadapi hari-hari ini, kita perlu tinggal tenang dan percaya. Ya, percaya satu, bahwa Tuhan menyertai kita. Sadarilah bahwa Dia ada di dalam diri kita. Dia bersama kita. Gak ada bahaya yang bisa kena kepada kita. Masalah apapun yang ada yang sedang kita kita hadapi, kita nggak hadapi sendirian. Ya, kita menghadapi bersama Tuhan. Ya, seringkali kita mendengar satu ilustrasi pada saat kita di tengah-tengah badai itu, ya, di tengah-tengah kayaknya titik tengah badai itu adalah yang paling besar badai itu. Kita merasa sendiri, ya. Tapi sebenarnya kita tidak sendiri, adalah Tuhan menggendong kita, ya. Nah, ini juga menyertai bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Jadi fokuskan kepada kenyataan bahwa Allah ada bersama kita, ya, daripada fokus kepada masalah kita. Ya, di sini Yeremia itu sungguh luar biasa mengatakannya. Kedua adalah Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia memelihara kita. Dia tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Dia tidak sekali-sekali membiarkan kita sendiri. Ya. Ketiga adalah Bapa sedang bekerja. Ya, seringkali dalam kita meminta jawaban mungkin, atau kita meminta pertolongan Tuhan, ingatlah pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Dia nggak pernah terlambat. Sepertinya terlambat. Seperti waktu Lazarus, ya, Lazarus sakit. Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus, katakan Tuhan, Rabi, Guru, orang yang kau kasihi dia sedang sakit. Ya, kita tahu ceritanya ini, di mana waktu Tuhan Yesus dia mendengar itu, dia bukan langsung datang, tapi dia berkata kepada murid-muridnya, dia malah tinggal 2 hari, ya, di tempat yang dia di sana itu, bukan langsung datang. Apakah ini berarti Tuhan tidak peduli kepada Lazarus? Tuhan tidak peduli kepada Marta atau Maria yang dikasihinya? Tidak. Dia punya agenda yang mau menunjukkan bahwa Dia sedang bekerja. Ya, seringkali dalam kita menghadapi pergumulan kita, menghadapi kepanikan kita, galau kita merasa waktu begitu lama, ya. 1 jam sepertinya 1 hari, 1 hari sepertinya 1000 hari mungkin, ya. Tapi bagi Tuhan, ya, 1000 hari bisa menjadi 1 hari, ya. Dan Dia tidak berhenti bekerja. Dan kita lihat akhir dari cerita dari Lazarus adalah sesudah itu dia kembali, dan sepertinya udah bagi Marta dan Maria itu sepertinya tidak bisa dipulihkan, tidak lagi bisa. Karena kenapa? Lazarus sudah mati 4 hari waktu Tuhan Yesus datang ke Betani, ke tempat di mana Marta dan Maria tinggal. Tapi kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia panggil Lazarus, dan Lazarus keluar dari kuburnya. Jadi hari-hari ini saya dan saudara, kita perlu tenangkan diri, ya. Kita perlu tenang dan percaya. Kunci dari percaya adalah kita perlu mengerti ada 3 hal. 1, Tuhan menyertai kita, ya. Di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Tuhan aku tenang. Ya,
Bagaimana kita bisa tenang adalah kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan kita sendiri. Kedua, kunci kedua untuk bisa percaya adalah kita perlu mengerti bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang peduli. Bahkan Dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, bagi kita hanya percaya bahwa Dia sanggup, Dia bisa memelihara kita. Ya, ketiga, bahwa Bapa sedang bekerja. Ya, Bapa sedang bekerja. Biarpun sepertinya saudara nggak bisa melihat Dia, sepertinya saudara tidak merasakan bahwa Dia bekerja, tapi Dia sedang bekerja. Bapa kita nggak pernah tidur. Ya, Tuhan kita Yesus, Dia ada di surga, di sebelah kanan Bapa, sedang berdoa untuk saudara dan saya. Ya, ingatlah hal itu. Di tengah-tengah kita panik, di tengah-tengah kita merasa takut, di tengah-tengah kita merasa nggak ada harapan, Dia sedang berdoa untuk kita. Ya, Dia sedang, Bapa yang sedang bekerja hari-hari ini. Oke, Bera, hari ini kita belajar tentang pesan Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, be of good cheer. Oke, karena kenapa? Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia ini. Aku telah memenangkan dunia ini. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu jangan panik, jangan galau. Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini adalah dengan iman. Iman kita percaya bahwa Dia menyertai kita, percaya bahwa Dia memelihara kita, percaya Bapa sedang bekerja untuk kita hari-hari ini, untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, tapi Tuhan tahu. Tuhan mau kita datang mencari Dia. Tuhan mau kita datang berseru kepada Dia. Tuhan mau kita datang menanyakan Dia dengan segenap hatinya. Karena Dia akan memberikan kita menemui Dia. Jangan pernah ambil keputusan kalau saudara sedang galau, kalau saudara sedang takut, saudara sedang khawatir, saudara tidak tenang. Tenangkanlah hatimu. Kita yang hari-hari ini, kita ambil waktu sebentar. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang membuat engkau tidak tenang? Apakah itu soal makanan? Apakah itu soal apa yang kamu pakai? Ataukah soal apakah aku bisa hidup? Apakah nanti aku kena virus? Atau apakah usahaku bisa lanjut? Ataukah pekerjaanku akan berlangsung? Mari kita datang kepada Tuhan. Oh rabashikara rapatakara rapatakara. Mari kita datang. Oh rabashikara rapatakara rapatakara. Oh rabashia rapatakara rapatakara rapapa. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Bapak, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami boleh mendapatkan damai yang seperti Engkau, karena Engkau telah memenangkan dunia ini. Tolong kami Roh Kudus, buat kami mengerti bahwa kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan, dan Engkau juga akan
memberikan kami apa yang kami perlukan, karena Engkaulah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami mau fokus kepada kebesaran-Mu, penyertaan-Mu kepada kami, bahwa Engkau ada bersama kami nggak sendirian. Engkau juga Tuhan yang memelihara kami, karena Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami, dan Engkau juga sedang bekerja untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang baik, Bapa yang sungguh sangat peduli akan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu masa depan yang penuh pengharapan untuk kami. Kami bersyukur dan kami serahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, yang mungkin sedang menghadapi kegalauan, ketidaktenangan, kekhawatiran, ketakutan. Biarlah Roh Kudus, kami berdoa, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka, dan Engkau berkata pada saat kami menseru kepadamu, Engkau akan menjawab kami. Pada saat kami mencari Engkau, Engkau akan memberikan kami menemukan Engkau. Oh Roh Kudus, beri kami hati untuk pada saat kami merasa galau, kami mau datang mencari Engkau. Kami mau berseru kepadamu, karena kami tahu Engkau pasti akan kami temukan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua kami di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami punya Bapa yang peduli. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah online kita angkat tangan. Kita sambut berkat yang daripada Tuhan. Kalau engkau bisa berdiri. Kau dalam posisi harus duduk, ya tetaplah duduk. Tapi hati kita terarah kepada Bapa di surga. Bapa surgawi, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, berkat rohani, jasmani, dan materi, yang akan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, melalui berkat yang Kau curahkan oleh Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat hidup kami ini melewati tantangan, tekanan, dan masalah ini tampil menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Terjadi mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya diberkati, bersama saya katakan amin.